Nah, di sini mungkin juga Anda itu bekerja, mati saya ke Jepang, ternyata di sini kekecewaan yang didapat. Biarin aja, yang penting sekarang saya ke sini mencari keridhaan Allah. Cari keridhaan Allah. Satu. Tapi mencari keridhaan Allah tuh ya tidak gampang. Karena apa? Kadang-kadang we must choice one between two. Kita harus pilih satu di antara dua. Mana yang harus dipilih? Keridhaan Allah atau keridhaan bos? Keridhaan Allah atau keridhaan pacar? Keridhaan Allah atau keridhaan anak? Itu bukan main. Saya ambil contoh. Kalau Anda menjalankan ini karena Allah, akan lebih aman. Anda misalnya rajin bekerja karena apa? Bos keras, galak, disiplinnya kuat. Anda akan bekerja rajin sementara bos ada. Si bos ada rajin. Begitu, kemana si bos? Lagi bekerja, santai. Karena apa? Takutnya sama bos. Tapi kalau takut karena Allah, Anda dikerja di ruangan sendirian, tidak ada siapa-siapa, pengawas, kawan, bos, tidak ada, kerja aja sendiri. Karena apa? Saya rajin bekerja karena Allah. Yuk. Dipecat pun, kalau Allah ridho, mau apa? Oh, Kak Ibi ngomong mah gampang. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Bos juga kalau dipecat sama Allah, mau apa? Iya. Orang ngomong, itu ngomong mah gampang. Tidak. Saya Kang Ibing tidak punya kantor. Pelawak, di mana sekarang pelawak kantornya? Tidak ada. Kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil ngelawak, anak saya bisa makan. Kalau tidak ada yang manggil, anak saya barangkali sulit makan. Teori, prakteknya, Masya Allah, tidak punya kantor, villa ge boga, mobil halus, penghasilan tuh eleh kudu di Jepang. Naon aing jika Jepang da di Indonesia gaing beunghar. Ini kepo deui. Bukan masalahnya apa-apa. Saya lihat tuh ada yang wanita lihatnya di bengong nih. Saya juga ngerti, dalam hatinya ngomong, itu si Ibing di kaset di televisi mah belawan, aslinya mah ganteng. Benar tak? Tidak usah ditepukin. Saya bukan burung merpati. Kos japati aing pun jeung liur kamera aing mah yeuh. Nyerabeng kieu. Nah, ini. Tapi yang paling sulit itu bentroknya. Sekarang diridhoi oleh bos, tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh bos. Mau apa? Itu sulit. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat, tapi kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba, bisa saya sholat, tapi bos bisa berkata, pilih mau sholat, kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin peraturan di sini. Allah memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka, itu karena tidak sholat. Mungkin berat. Saya paksakan sholat, saya dipecat. Saya tidak sholat, Allah. Tapi kalau kita mau, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang? Hadapi dong bos, minta dengan tenang, buktikan dengan baik. Saya yakin sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya sih 5 menit dari sekian jam diminta untuk jadi itu? Kalau perlu sholat dengan diem. Ya liur panitia, ya bolak balik wae. Itu. Tuh ternyata yang mengganggu itu panitia itu. Selamat datang. Masa ada kiai ngerti aja. Duh, saya tuh sebenarnya mau serius tapi aduh saya. Nah, ini. Nah, mana rai-rai kieu aing ceramahna tuh. Nah, contoh yang lain. Ini juga yang harus berat. Umpamanya di sini seorang bapak misalnya atau seorang ibu, itu Islam memerintahkan salah satunya umpamanya, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang-orang, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal, tapi satu waktu godaan, bukan main. Umpamanya Anda punya adik, punya orang tua di tanah air, minta duit untuk dibelikan apa kek, Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor, ada kesempatan mencari duit, tapi tidak halal, ambil aja maling lah, di mana mana mau maya wae. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut? Ambil barang ini, aman, tidak ada yang tahu.
adik atau anak di Indonesia bisa punya motor, bisa punya mobil, tapi Allah tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Sekarang tolak ini, Allah ridho, tapi anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi kan dalam Islam diingatkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah sembelih putranya Ismail. Itu berat, diturut perintah, anak jadi korban, Allah ridho. Tolak perintah ini, anak selamat, Allah tidak ridho. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih, oke, keriduan Allah kalau perlu anak jadi korban. Tapi kan kita tahu way outnya, diberikan jalan, dikasih sembelihan lain sehingga selamat anak dan tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak. Takut sama rezeki, nggak usah takut, Allah yang atur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayaknya, dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kaya, besok bangkrut, mau apa? Nah ini kan yang tidak gampang, yang tidak gampang. Nah, hadirin sekalian, adik-adik, ada benteng yang paling kuat di dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya kita tidak terjerumus, yaitu pandai-pandai saja bersyukur, tasakur binikmah, waskuruli walat takfurun. Bersyukurlah, jangan mengingkari nikmat yang diberikan. Orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah takut. Orang yang bersyukur hidupnya tetap optimis. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat air minum setengah gelas, dia akan ngomong, air saya tinggal setengah gelas. Tapi orang bersyukur akan berkata, alhamdulillah masih ada air saya setengah gelas. Don't be afraid, jangan takut. Kenapa harus takut? Jangan, salah satunya untuk bersyukur, jangan membanding-banding, lihat ke atas terus. Dalam Islam itu tidak benar melihatnya ke atas. Orang lain di Jepang 1 tahun sudah punya ini, sudah punya ini. Saya udah 5 tahun belum punya apa-apa. Jangan lihat ke sana, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang? Anda nggak percaya? Buka lamaran untuk kerja di Jepang. Untuk misalnya ijazah SMA. Kalau nggak sarjana juga seabrek-abrek daftar. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri? Apalagi di kita masih luar negeri minded. Iya, sudah rasanya lebih hebat. Anda berpikir Anda sudah di Jepang, kenapa Anda nggak bersyukur?